Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru Indonesia, salam guru penggerak, salam budaya, salam lestari, salam literasi. Perkenalkan, saya Wisnu Wirandi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2.A.8 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, dalam pembelajaran modul 1.2 ini saya dibimbing oleh fasilitator hebat yaitu Ibu Yosefa Ratnawati Indriatmo SPD MM dan pengajar praktik Bapak Yoswa Sembada SPD yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, peristiwa yang paling menantang bagi saya adalah ketika saya harus memahami, mendalami, dan mengaplikasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Materi ini sungguh memiliki kekuatan romantisme dalam imaji saya, sehingga menyadarkan saya bahwa pendidikan harus dikembalikan pada segala kodrat yang ada pada anak. Saya harus dapat menuntun mereka menuju kemerdekaan dalam belajarnya. Saya harus banyak belajar menjadi guru sebagai pamong atau pengasuh anak-anak di sekolah. Saya pun merasa perlu menghayati kembali semboyan pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani, agar saya dapat menjadi guru yang sesuai dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peristiwa berikutnya, saya sudah mempraktekkan mendidik murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya yang berpusat pada murid. Akhirnya, semesta mendukung saya, sehingga cakrawala saya semakin terbuka lebar untuk menjadi guru yang berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak. Puncaknya, saya dapat mewujudkan kepemimpinan murid, mampu mendorong kolaborasi, menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, dan menjadi coach bagi guru yang lain sesuai dengan peran-peran guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, perasaan saya saat peristiwa itu terjadi, aku bagaikan sebuah gitar yang tersimpan di pojokan gudang. Dawainya berkarat dan terlalu usang untuk dimainkan. Seorang seniman datang menghampiriku dan berkata, "Bagaimana kau bisa mewarnai semesta dengan nada indahmu jika berada di tempat yang kurang tepat? Maka akan kubuat kau bermanfaat dengan harmonimu." Kemudian aku dirawatnya. Catku yang usang digantinya dengan yang lebih bercahaya dan estetik kekinian. Keenam dawai berkaratku diganti dengan dawai yang berwarna-warni. Aku pun dipetiknya nada per nada sehingga teruntai lantunan melodi yang indah. Aku sang gitar ingin melantunkan melodi lagi. Jika untaian melodi itu tidak lagi terdengar, paling tidak tempatku tidak lagi di pojokan gudang, tetapi di sebuah galeri dan gedung pertunjukan yang megah dengan lebih dari 1000 cahaya yang bersinar. Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, sebelum peristiwa itu terjadi, saya berpikir bahwa cukuplah hanya menjadi guru yang mengajar materi di kelas dan memberikan penilaian atas hasil ulangan siswa saja. Lalu, peran lain yang tidak ada kaitannya dengan proses saya mengajar, abaikan saja. Saya juga berpikir, saya cukup mengajar dengan gaya saya sendiri, tidak peduli siswa senang atau bosan, siswa suka atau tidak, paksakan saja. Lalu berikutnya, apa yang saya lakukan dalam hal mengajar sudah saya anggap baik daripada tidak mengajar. Perasaan, keinginan, kehendak, dan situasi siswa saat itu bukan menjadi urusan saya. Namun Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, sekarang saya berpikir bahwa saya perlu menyadari peran saya sebagai guru dan lebih menghayati secara mendalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, agar saya bisa menempatkan diri sebagai among dalam pembelajaran. Lalu, saya pun harus memposisikan diri sebagai seorang yang sudah memahami nilai-nilai dan peran guru penggerak. Melalui diskusi dan kolaborasi, saya perlu belajar lebih banyak bagaimana cara mengajar yang menyenangkan dan merdeka yang berpusat pada siswa. Tidak lupa, saya pun perlu mengembangkan kompetensi teknis yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Tidak kalah pentingnya, saya perlu merefleksikan diri dalam jurnal refleksi agar dapat mengetahui kebutuhan dan kondisi murid saat itu. Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, beberapa hal pengembangan diri sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang, yakni melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid,
menuntun murid dalam berbagai kegiatan kesiswaan, terutama pramuka dan ekstrakurikuler seni musik. Lalu, membimbing murid dalam Jumat bersih dan menjaga kebersihan lingkungan kelas serta penataan kelas. Berikutnya melakukan bimbingan konseling untuk memotivasi siswa yang bermasalah. Lalu, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam mengatasi persoalan-persoalan pembelajaran di kelas. Penerapan ke depan berikutnya adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu, saya pun perlu mengikuti pelatihan, workshop, dan webinar untuk meningkatkan kompetensi profesional saya sebagai guru seni musik. Berikutnya, saya akan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi berupa soal yang dibuat dalam Google Form dan unggah materi pembelajaran pada website pribadi. Lalu, memanfaatkan Google Drive dalam pengumpulan tugas-tugas siswa. Saya juga akan menyusun jurnal refleksi diri secara berkelanjutan. Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, itulah tadi koneksi antar materi modul 1.1 yang dapat saya paparkan. Terima kasih banyak telah mengapresiasi, semoga menginspirasi, dan semoga semesta mendukung kita untuk dapat berubah lebih baik lagi. Terima kasih banyak, salam budaya, salam lestari, salam guru Indonesia, salam guru penggerak, salam literasi dari saya, Wisnu Wirandi.